Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 63040200037, kelas MBS 6B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Berbagi Pengetahuan Terhadap Kinerja Karyawan dengan Pengetahuan Nilai-Nilai Keislaman sebagai Variabel Moderasi, PT Moringa Organik. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan pengamatan dan pengakuan dari salah satu karyawan, Dian Wayungsih, 8 April 2023, PT Moringa Organik merupakan perusahaan yang memiliki komitmen untuk memperkuat kinerja karyawan dengan memperhatikan aspek pelatihan, berbagi pengetahuan, dan nilai-nilai keislaman. Perusahaan ini secara teratur penyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai bidang. Salah satu fenomena yang dapat diamati adanya kolaborasi dan berbagai pengetahuan antara karyawan. Karyawan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu, termasuk yang berhubungan dengan nilai-nilai keislaman, secara sukarela berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan mereka. Karyawan PT Moringa Organik yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam dalam memberikan pelatihan singkat kepada karyawan lain tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pekerjaan sehari-hari. PT Moringa Organik memiliki kinerja karyawan yang melibatkan pelatihan, berbagi pengetahuan, dan nilai-nilai keislaman, dapat memperkuat kualitas karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan pembelajaran dan nilai-nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya sambil memperhatikan aspek keislaman. Berdasarkan ulasan di atas, maka penelitian tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh pelatih dan berbagi pengetahuan terhadap kinerja karyawan dengan pengetahuan nilai-nilai keislaman sebagai variabel moderasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan? 2. Bagaimana pengaruh berbagi pengetahuan terhadap kinerja karyawan? 3. Bagaimana pengaruh nilai-nilai keislaman sebagai variabel moderating dalam pelatihan terhadap kinerja karyawan? 4. Bagaimana pengaruh nilai-nilai keislaman sebagai variabel moderating dalam berbagi pengetahuan terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. 2. Untuk mengetahui pengaruh berbagi pengetahuan terhadap kinerja karyawan. 3. Untuk mengetahui pengaruh nilai-nilai keislaman sebagai variabel moderating dalam pelatihan kinerja karyawan. 4. Untuk mengetahui pengaruh nilai-nilai keislaman sebagai variabel moderating dalam berbagi pengetahuan terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama dengan yang berkaitan dengan masalah nilai-nilai keislaman. 2. Manfaat praktis dibagi menjadi 2. 1. Bagi karyawan untuk lebih meningkat kinerja dan sebagai tolak ukur paduan kinerja yang lebih baik lagi. 2. Bagi penelitian diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang pandangan karyawan terhadap konsumen. Bab 2. Landasan teori. Telaah pustaka. Telaah pustaka berisi ringkasan yang mengacu pada tabel proposal, maka variabel independen pelatihan dan berbagi pengetahuan, sedangkan variabel dependen kinerja karyawan. Nilai-nilai keislaman sebagai variabel moderating. Kerangka teori. 1. Grand teori. Grand teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah job performance. Teori yang mengatakan bahwa job performance is the fall of the set employer before the contributors are
possible or negative to organize goal accomplishment Circuit LR 2008-37. Job performance merupakan hasil kerja yang dicapai seorang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, meliputi kualitas dan kuantitas output serta kehandalan dalam bekerja, di mana seorang yang bekerja dengan baik akan memiliki kinerja yang tinggi dan dapat menghasilkan kinerja yang baik pula. Wiratama Sinta 2013. Teori ini menekankan esensi dalam performance adalah himpunan perilaku karyawan yang berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Teori ini juga yang mendasari penulisan menggunakan variabel dependen, pelatihan, dan berbagi pengetahuan dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Nilai-nilai keislaman sebagai variabel moderating diharapkan akan menambah kinerja karyawan untuk menghasilkan kinerja karyawan yang lebih tinggi. 2. Pelatihan adalah setiap usaha memperbaiki performansi pekerjaan pada suatu pekerja tentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau sesuatu pekerja yang ada kaitannya dengan kerjaan supaya efektif. 3. Berbagai pengetahuan adalah proses organisasi yang berperan penting dalam menghasilkan peluang bisnis dari penciptaan ide-ide baru sebagai peningkatan kinerja. Kinerja karyawan adalah tentang ketetapan waktu, keefektifan, dan penyelesaian efisien tugas karyawan sebagai yang diatur oleh manajer Taylor 2011. 5. Nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman merupakan suatu nilai-nilai berdasarkan ketentuan Islam yang melahirkan nilai-nilai syariah. Aspek nilai-nilai Islam terdiri dari 3 hal: nilai akidah, nilai ibadah, dan yang terakhir nilai akhlak. Kerangka pemikiran. Pelatihan X1 berbagai pengetahuan, X2 nilai-nilai Islam, Z kinerja karyawan, Y. Hipotesis. H1 pelatihan pengaruh terhadap kinerja karyawan. H2 berbagi pengetahuan terhadap kinerja karyawan. H3 nilai-nilai keislaman sebagai variabel moderating berpengaruh dalam pelatihan terhadap kinerja karyawan. H4 nilai-nilai keislaman sebagai variabel moderating berpengaruh dalam pengetahuan terhadap kinerja karyawan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis-jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang termasuk penelitian eksplanasi. Penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel yang diteliti melalui penguji hipotesis. Lokasi dan tempat penelitian. Penelitian ini di PT Moringa Organik Indonesia, tempatnya berada di Desa Ngawen-Ombak, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan wawancara pada tanggal 8 April 2023. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT Moringa Organik Indonesia, tempatnya berada di Desa Ngawen-Ombak, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang berjumlah 80 karyawan. Sampel menurut Sugiono, sampel ada bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu sampel semua karyawan sebagai populasinya. Hal ini sering terjadi bila jumlah populasi relatif kecil, istilah lain untuk sampel jenuh atau sensus. Teknik pengumpulan data. Teknik angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertulis dan jawab yang diberikan juga dalam bentuk tertulis.
yaitu dalam bentuk isian atau simbol atau tanda yang menjadi tujuan, dan kuesioner ini bersifat umum di mana tidak membatasi dari usia dan pekerjanya. Kuesioner penelitian ini dibagikan kepada responden yang berkunjung di PT Moringa Organik, Desa Ngawenombo, Kecamatan Kunturan, Kabupaten Blora. Skala pengukuran. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi, yaitu menganalisis pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen. Biasanya analisis regresi pada dasarnya studi tentang variabel dependen tergantung dengan satu atau lebih variabel dependen, dan tujuan memperkirakan atau menghasilkan populasi rata-rata atau nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel dependen yang diketahui. Definisi, konsep, dan operasional dibagi menjadi dua, yaitu variabel variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu satu, variabel bebas dependent variabel yang disimbolkan dengan X, yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. 2. Variabel terikat dependent variabel yang disimbolkan dengan Y, yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. 3. Variabel moderating yang disimbolkan Z, yaitu variabel yang menengahi variabel dependen dan dependen. Kepuasan konsumen. Z, kecenderungan konsumen untuk memberikan suatu merek untuk mengambil tindakan guna hubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Yang dimaksud dengan moderating penelitian ini yaitu nilai-nilai keislaman. 2. Pengukuran variabel. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertulis, dan jawaban yang diberikan juga dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk lisan atau simbol atau tanda. Analisis data penelitian. Uji instrumen penelitian dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas. Uji validitas dimaksud untuk menyatakan sejauh mana data yang ditampang atau suatu kuesioner akan mengukur apa yang diukur. Dalam penelitian ini mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 2. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data secara tetap dari kelompok atau individu. Reliabilitas menunjukkan pada konsisten dan stabilitas hasil skala pengukuran tertentu. Metode analisis data dibagi menjadi tiga. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul, bagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Bisa dilihat dengan rata-rata, maksimum, standar. 2. Analisis regressi. Analisis regressi secara umum ada studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan suatu atau lebih variabel dependen, variabel penjelasan atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai rata variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel dependen yang diketahui. Model regresi dibagi menjadi dua, yaitu model pertama adalah menggunakan analisis regresi linear sederhana.
Yang kedua, model kedua adalah analisis regresi linear berganda atau disebut MRA. 3. Uji hipotesis. Uji hipotesis dibagi menjadi 2, uji T parsial. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel penjelasan atau dependen secara individu dalam menerapkan variabel. 2. Uji F simultan. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel dependen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Alat jenis penelitian. Penelitian menggunakan data kuantitatif dengan uji statistik menggunakan SPSS. SPSS merupakan program komputer yang membantu mengelola data statistik secara akurat dan cepat serta memberikan berbagai hasil yang diinginkan oleh pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan juga kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.